warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wabihi tabarukan biqaulillahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum malaya. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah an-nikahu sunnati man raghiba fi sunnati fa innahu minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa utukum ala wa iyaya ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa awin. Shadaqallahul azim. Karsaning Gusti anu maha segala-galana dina wengi ieu dadi wetan mah hujan teh cileuncangan gede di jam 8 isuk oge geus kadagoan teu dikerahat teh bobo jam 12 cuy. Tapi buktina alhamdulillahirabbil alamin di sakurip oge datang. Lamun urang teu datang sakurip datang asaku kabina-bina. Kemarin gitu alhamdulillah sahibil bait wa sahibil maqasid yakni harusan udah berserta keluarga sejak kesyukuran sabada ngawalimah kana janten putrina dina wengi ieu pangarsa kipen panginten sengaja ngundang urang hoyong sepatah kata ayat tausiah atau salukati hayang aya doa kanggo anu enten buah hatena rumah tangga berkah sakinah mawadah panjang jodona serizkina jauh balaina oge keluargina sami ibu ramana paranjang yuswana jauh balai para kana rizkina. Mudah-mudahan wengi ieu ku Allah dikabul. Kanggo urang sadayana Allah ngarizkian semangat ke pengajian hingga pengajian ngawalatrakeun oge nyiraman kana manah urang kana lubuk hate urang sadayana. Allah teh ningali seueur jeung salitna. Nu penting mah suhud ayana ngopina pengajian sekalipun sekata atau dua patah kampet bisi uing sakedeung kampet nonton sakedeung kuing ngarek ngopikeun. Oleh karena itu pada sadayana orang sami ila arwahi jami'al kubur abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qarabatina wa liman nawaquna alaina wa usulihim wa furuhim wa barallahu dunubahum wa satara qayyibahum wa nawwara kuburahum waj'al qabrahum mudhiya wal bahjah wa surur wa najata minan nari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Supaya ibadallah alaikum bitaqwallah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kabagjaan teh lain seueur dunya wae lain kabayar hutang wae. Dunya teu boga hutang teu kabayar tungtuna mah ngaji henteu salat hujan mah anggar wae baseuh. Mudah-mudahan wengi ieu di sebagian hamba anu munajat ka Allah oge anu terkabul segala doa urang sadayana. Utamina mah berkah ziyadah bil khair tambah-tambah kehadean
tambah bagus, tambah semangat, kahayang maranca bogo teh tambah berkibar, lain berkibarlah benderaku wae, berkibarlah lanca bogoku dina kahadean, lain berkibar dina kagorengan, tetapi berkibar dina kasayanana, sholawatna, pengajianana, lain poek di masjidna, musola babalata, da sholat, yu'amiruna masajidahum wa kharabu an dzikrillah, masjid musola halus-halus, ari tempo sholat berjamaah jangankan subuh, maghrib wae aya 2 pereket, tapi orang tong putus semangat tetep wae bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yane teu ngagugulung kana paesan anu kosong, tetapi orang saling ajak, saling bejahan tentang ngibarkan bendera sunnah Rasulullah, lain bendera Palestina lain. Di orang duit boga udah brogo tuh aing presiden perang dunia ketiga siap perang terjadi sholat berjamaah ngaji tadi mah di absen pengajian sholawat tadi di absen si A si B di wae si C di wae tadi dikhawatirkan teh kadiri urang, lamun urang ibu ramana teu daek ngaji komo anakna cek putrana bapak mama abdi mah dede mah moal ngaji cenah kunaon bapak ge tara ngaji mama tara ngaji da anak mah kumaha kolot teng manuk merak kukuncungan, lamun hayang anak itu ngaji berarti kudu dikirangan, kudu jadi ibu ramana. Mudah-mudahan mung ieu urang ajanten dengan doa anu berkah. Nu penting mah sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak MC mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Mauidhah hasanah tikasana Syekhina al-kiram al-alim al-alama ansakitu bundelna walau sakedap tapi seueur maknana Pak. Alhamdulillah dina ieu saah urang tiasa ngariung sareng kedua Syekhina al-kiram kersana Abah sareng kersana Kiai Ahmad Faidillah. Wallahu alam bimuradih Pak. Upami Kang Ujang, Kang Ustad, Kang Haji Ujang Yakub tengundang Abah atanapi tengundang Kiai Faidillah. Wallahu alam bimuradih. Mungkin ti siang hujan mungkin hujan ti siang ngan pribadi secara pribadi yakin kedua guru orang ieu ngaduakeun sing lancar anu undangan, sing lancar waktu pangaosan. Ternyata alhamdulillah dina ieu acara teu aya gerimis sakedik-kedikacan. Baiklah kita menginjak kepada acara yang kedua, moal doa sana insyaallah bade dugikeun ku Syekhina al-kiram Kiai Ahmad Faidillah. Kanggo waktu sing tempat disumanggakeun. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fadqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin hakian Syaitan qala wa bima aghwaytani la ughwiyannahum la aqudannahum siratal mustaqim.
wala latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim latajidanna aktsaruhum la yashkurun. Wa qala ta'ala wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu minhunna syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sadaqallah wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah taysir Allah, fadl Allah sampai detik ini masih kita rasakan, terutama pada saat ini kita dipertemukan dengan guru kita. Kalau saya pribadi, apa itu jadi motivator yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kalau dalam keadaan malas, dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak semangat, mengingat Abah bangkit kesemangatan, kegigihan. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditambahkan lagi keberkahannya oleh Allah dan kita bisa mengambil banyak keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, beliau sering mengatakan, katanya khairul kalam, apa khairul kalam? Kathirul to'am qalilul kalam. Qalilul kalam kathirut to'am. Jadi kalau ngomong nggak usah lama-lama, tapi makan yang kenyang. Setuju nggak Ibu, Bapak? Itu artinya kita yang banyak itu actionnya. Kalau berbicara mah sedikit padat, tapi kalau kerja terus menerus action gitu. Dan itu adalah spirit daripada pesantren yang kita cintai, Al-Muniriyah. Qalilul kalam kathirut hatir to'am. Jangan banyak ngomongnya tapi banyak kerjanya gitu. Sebab yang dilihat nanti di akhirat itu bukan omongan ilmu tapi amal gitu. Amalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini pengantinnya nggak ada ya, adanya pengantin lama semua ini tuh. Pengantin lama, pengantin barunya nggak ada ini. Ini orang tuanya itu pengertian banget itu. Pas musim hujan anaknya dinikahin. Waktu musim panas nggak nikah, nggak itu pas musim hujan dinikahin. Sangat pengertian itu tuh orang tua itu sama anak itu. Ya mudah-mudahan tadi kita doakan kedua mempelai, yaitu Neng Yuan Agisna dan perempuannya, laki-lakinya Fikhan Asfahani. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki ayyarzuqo bena Yuan Agisna apa Agisna wa bena Fikhan Asfahani as-sakinah mawaddah warahmah wa yarzuquhu bainahuma mahabbata wal widad wan naslas soleh hatta yaronal bani nawal ahfad wa yuwassi'a alaihima ar-rizq wa yahfadhu anhuma min maka idish min maka idil khalaq
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya paham Ibu ya? Hadirin rahimakumullah. Tapi Allah, kita doanya kepada Allah pasti sangat tahu apa yang di hati kita, yang jelas atau yang terang. Mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini suasananya hujan. Enaknya apa, tidur apa ini? Ngaringkuk ya. Kok masih duduk seperti ini? Itu membuktikan kita itu pejuang sejati, pejuang tangguh dalam mencari ilmu. Mencari ilmunya dari abah tadi sebenarnya mah. Kita mah cuma ya bumbu, tahu bumbunya itu, tahu keasinan atau ke ituan nantinya. Mohon maaf ya Bu ya. Tadi melihat ke sini saya tuh ingat waktu perang Badar. Perang Badar itu ada dua pilihan itu. Badar Kubro. Satu, orang yang kafilah yang pulang dari berdagang. Satunya prajurit yang siap perang. Kira-kira kita milih mana? Kita disuruh perang oleh Allah. Ada dua pilihan. Yang satu itu memerangi orang yang baru jualan kafilah. Yang satunya pasukan yang siap tempur dengan peralatan yang lengkap. Kita kalau pilih itu merangi mana itu? Merangi kafilah atau merangi prajurit dengan persiapan yang siap tempur itu? Kafilah ya, enak kayaknya mah. Iya, banyak hasilnya, orang dari habis jualan, tidak persiapan perang gitu. Yang satunya udah persiapan perang, persenjatanya lengkap, prajuritnya ada 1000. Kita kan pengennya kafilah, pengennya mah tadi gitu tuh. Pengajian itu waktu sore-sore gitu tuh. Tapi tidak, Allah itu menghendaki kita menghadapi prajurit yang siap perang, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ya ternyata dengan pertolongan Allah menang kaum muslimin dalam perang Badar Kubro dengan prajurit cuma 313. Orang kafirnya yang siap perang itu 1000. Berarti apa? 3 kali. Bilangannya itu 3 kali, tapi perang menang dengan gemilang. Lah ini mudah-mudahan kita itu orang yang menang dalam perang. Pengennya mah cepet pulang dan itu ya. Pengen pulang, ringkuk, pengennya apa? Itu pengennya kafilah kita itu, meranginya. Tapi Allah berkehendak yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna. Akhirnya kita menang. Dan mudah-mudahan kita semua jadi pejuang yang tangguh, pejuang sejati dalam mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, qalilul kalam katsirut ta'am. Tadi ayat yang dibacakan, ingat enggak tadi? Kata-katanya teman kita atau musuh kita itu setan itu. Kita menganggap musuh apa menganggap teman? Musuh, tapi diturutin terus kepengenannya. Kalau musuh itu tidak pernah diturutin. Kalau teman biasanya ya diturutin terus. Lah, menceritakan kata-kata setan. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum sirataka al-mustaqim walatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim walatajidanna aktsarahum la yashkuru. Ayat dikaitkan dengan nikah. Kita nikah udah berapa lama di sini? Ada yang udah nikah emas, ada. Berapa nikah emas itu? 50 tahun. Ada.
masih dihitung ini. Udah abah ini. Nah, ini jadi contoh uswah yang sangat luar biasa. Ada nikah perak berapa tahun itu? 25 ada. Ada 25 tahun. Itu rasanya gimana itu? Nikah itu adalah syariat yang paling pertama dilakukan dan yang paling terakhir dilakukan. Syariat yang paling pertama, di mana itu dilakukannya? Di surga itu nikah itu. Juga yang paling terakhir nanti dilakukan di mana? Di surga lagi. Nah, itu isyarat bagaimana kita pernikahan itu harus dibawa ke surga. Harus dibawa ke surga. Awal nikah siapa yang pertama nikah? Bapak kita siapa? Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa, pernikahannya di surga. Terus sampai berlanjut syariat itu. Di surga juga nanti semuanya meninggal, kita semuanya masuk surga. Ada masih banyak pernikahan. Yang satu yang paling sangat luar biasa sekali, yaitu pernikahan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Dengan Siti Maryam dan Siti Asiyah. Nabi nikah lagi di sana, di surga itu, dengan Siti Asiyah dan Siti Maryam. Nah, dari situ berarti kita pernikahan kita itu harus dibawa ke surga. Dan memang paling mudah untuk kita datang menuju surga itu melewat jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Sebab dengan nikah itu apa? Berarti setengah dari agama kita terjaga. Itu setan menjerit kalau ada orang nikah bujangan, orang bukan bujangan ini mah jomblo aja lah. Jomblo ini mah umpamanya udah tidak punya pasangan, ya jomblo namanya ya. Jomblo. Itu kalau dia nikah lagi itu setan tuh menjerit. Sangat menjerit sekali. Berarti apa? Setengah dari agama telah terjaga. Tapi kalau ada perceraian, waduh, langsung pesta setan itu. Langsung setan yang mengganggu perceraian, terjadinya perceraian, langsung dikasih piala, trofi oleh pemimpin setan, yaitu iblis. Langsung itu pesta bahwa si fulan telah menceraikan pasangan suami yang namanya si Anu dan si Anu. Dia telah sukses dalam menggoda, langsung dikasih piala, trofi, langsung naik pangkat. Itu kalau kita musuh setan, itu mestinya itu bikin menjerit setan atau bikin pesta setan itu. Menjerit setan. Itu dengan nikah. Cuma gitu tuh. Setan itu tidak bakalan rela kita itu terus berkelanjutan pernikahan kita sampai surga, terus menggoda dan menggoda dari segala penjuru. Qala fa bima aghwaytani, itu kata-kata setan. Ya Allah, fa bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, la'udanna sirotaka al-mustaqim, saya akan hamba-hambamu manusia itu akan didudukan untuk tidak melakukan menuju jalanmu yang lurus. Salah satunya adalah pernikahan. Wala tadijanna aktsaruhum la yashkur, dan engkau akan temui mereka orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi pernikahan adalah suatu kenikmatan yang banyak diimpikan oleh orang-orang. Merasa nikmat nggak Bu? Nikah itu. Lah yang tidak nikmatnya itu gara-gara kita diganggu oleh setan itu. Itu harus kita sadari. Laqudannahum
dari segala penjuru, mim baini aidihim, dari depan kita setan mengganggu supaya pernikahan kita hancur, wa min khalfihim, dari belakang kita bagaimana pernikahan itu akan supaya hancur, wa an syama'ilihim, dari kiri kita, wa an aimanihim, dari kanan kita bagaimana pernikahannya supaya hancur. Berarti 4 penjuru setan itu menggoda kita supaya pernikahannya hancur. Tapi ada dua lagi yang tidak setan itu menyebutkan, dan itu adalah senjata kita yang luar biasa. Arah mana itu? Arah atas dan arah bawah. Arah atas dan arah bawah. Setan tidak bisa dari atas, dari bawah. Maka dari itu, karena begitu setan itu menggoda, ini ngomong setan aja musuh kita supaya kita lebih tahu, menggoda kita. Memang yang namanya pernikahan itu adalah ibadah, dikatakan ibadah yang paling lama. Semuanya kita nikah, umumnya ada yang nikahnya udah 25 tahun, 50 tahun, berarti ibadah selama 25 tidak berhenti. Maka kualitas kita makan, orang yang tidak nikah beda. Sholat, orang yang tidak nikah perlu 70 rakaat, tapi orang nikah cuma 2 rakaat saja. Sebanding itu nilainya. 70 rakaat bagi orang yang jomblo dengan orang yang udah nikah cuma 2 rakaat saja. Karena ibadah dalam ibadah beda. Orang jomblo ibadahnya ya waktu sholat, tapi kalau kita sholat dalam pernikahan berarti kita ibadah dalam ibadah, beda kualitasnya. Baca Quran beda dengan baca Quran di luar sholat, di dalam sholat. Di luar sholat ada pahala, di dalam sholat ya ada pahala, beda pahalanya lebih banyak. Nah, karena jalan untuk mencapai pahala yang segitu begitu luar biasa, maka setan itu begitu sangat gigih dalam menggoda kita supaya kita pisah, supaya kita bercerai dengan pasangan kita. Mudah-mudahan kita terjaga ya dari semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai pernikahan kita sampai ke surga. Terus kunci dari ayat tadi, tidak dari atas, tidak dari bawah. Itu artinya apa? Itu artinya sirnya, rahasianya itu adalah senjata yang sangat luar biasa bagi kita. Ternyata untuk kita selamat dalam kehidupan, terutama dalam konteks pernikahan, hanya dengan 2, yaitu dengan pertama, dengan doa. Itu artinya atas. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, dari bawah, artinya apa? Kita banyak sujud. Wasta'inu bisobri was-sholat. Kita banyak berdoa kepada Allah, itu keselamatan kita dari setan, perlindungan kita kepada Allah, dengan Allah dari setan. Banyak sujud itu akan menghinakan setan. Kuncinya kita hidup bahagia dalam pernikahan, banyak doa, banyak sujud. Jangan kita ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Itu pasti kita akan hancur, sebab telah dihadang oleh setan. Berarti kita apa? Salah dalam melangkah. Mestinya penyelesaian masalah itu apa? Dari atas. Itu dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dengan sujud. Dengan sujud berarti kita mengetuk pintu langit. Hadirin rahimahullah ta'ala,
tidak banyak-banyak. Yang kedua tadi ayat wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kita pasti di pasangan kita ada yang tidak suka. Sifatnya ada enggak? Ada, pasti ada. Ibu, ada suami saya tuh aduh pengennya gini. Suami juga gitu, istri saya pengennya gini. Itu pasti ada ya. Tapi dalam pernikahan bila mana kita terus berdoa kepada Allah dan terus kita sujud kepada Allah, maka wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apa yang tidak suka dari pasangan kita itu Allah akan jadikan suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Umpamanya ibu kalau sama suami biasanya yang tidak disukai itu apa? Banyak. Yang tidak disukainya apa biasanya? Usahanya malas-malesan. Kalau bapak-bapaknya apa itu? Itu sekali istrinya ngomong terus katanya. Ngomong terus, bawel biasanya itu masih. Kalau kita tepat dalam mensikapi itu dari Allah akan jadikan fihi khairon katsira. Fihi khairon katsira. Apa yang kita inginkan dengan lewat istri, dengan lewat suami akan dapatkan apapun. Lah sirinya kalau setan itu biasanya kalau yang tidak suka itu ingat terus yang apa itu sifat istri yang tidak suka itu setan selalu di utik-utik. Begitu pun anak-anak ibunya yang diingat itu yang tidak sukanya saja. Padahal sih banyak kebaikan-kebaikan dari istri, juga banyak kebaikan-kebaikan dari suami. Jadi di setan itu ditutup, yang dibuka itu kejelekan-kejelekannya, yang dibuka itu kejelek-kejelekannya. Sebenarnya kita itu harus bisa kebal, kalau nggak kebal, baal gitu. Ini ceritanya, ini kakek saya sendiri. Apa-apa ini ngomongin kakek saya sendiri, mah ya. Iya, ribah juga ya, pahalanya ke kakek lah. Itu kakek saya itu punya istri, berarti nenek itu, masya Allah. Kalau lihat itu sedunia kayaknya bawelnya itu. Sedunia itu paling bawel itu. Tapi apa, kakek saya itu sangat luar biasa dalam mensikapinya, tepat. Sampai kebawelannya itu sesuatu yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan. Kok bisa, kata saya tuh, iya. Makanya kalau umpamanya tidak dibawelin itu, aduh pingin dibawelin itu sesuatu yang tidak enak, itu tuh bisa dibuat rasa enak sebenarnya. Cuma setan selalu berusaha untuk selalu rasanya tidak enak. Tadinya saya itu tidak percaya kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua itu cerita saya tuh jualan kitab ya. Itu ada toko, tahu toko Harisma di Cirebon itu. Toko Harisma itu punya orang Arab. Itu punya karyawan. Kalau saya ke situ tidak pernah marah-marah, selalu marah-marah sama karyawannya itu. Wah, kata-katanya udah keluar semua. Ya bos lah gitu tuh. Orang Arab keluar semua. Setiap itu. Lah, kok sampai betah? Dia itu nggak keluar, nggak apa. Ditanya, kok kamu seperti itu? Justru kalau tidak dimarahin saya tuh tidak enak, katanya jualan itu. Nggak enak, maka saya akan berulah supaya saya dimarahin. Kok bisa seperti itu? Ya iya, rasanya tuh saya juga nggak ngerti, katanya. Itu rasanya kalau orang dimarahin nggak ada yang enak ya. Tapi itu bisa.
Begitu. Dia kalau tidak dimarahin oleh buahnya itu rasanya jadi buat ulah aja. Ya akhirnya dimarahin dengan apa? Kalau saya sendiri menyaksikan itu sangat ngeri sekali memarahinya itu. Tapi dia cuek saja, senyum. Lah kita pun sama istri sama suami ada hal yang seperti itu bisa lah sebenarnya, cuma setannya tidak mau gitu tuh. Tidak mau. Itu berarti udah kebal. Sesuatu yang dibenci bisa jadi sesuatu yang dirindukan gitu. Sesuatu yang dirindukan. Apalagi kebaikannya udah tidak bisa diomongin. Sebenarnya bisa tercipta seperti itu. Kita sebagaimana ibadah rasanya pahit. Tapi kalau lama kelamaan bisa jadi rasa manis. Rasa manis. Kita maksiat rasanya apa? Rasanya manis, enak. Tapi kalau kita udah kuat keimanan kita, maka kemaksiatan itu akan rasanya pahit gitu. Rasanya. Begitupun dalam hal pernikahan itu seperti itu. Kita bagaimana sih hal yang tidak baik dari pasangan kita, bagaimana Allah menjadikannya yaj'alallahu fihi khairan katsira, jadi kebaikan yang sangat luar biasa untuk kita. Makanya memang harus kita itu ada pasangan yang tidak suka karakternya, sifatnya harus ada, sebab itu adalah jalan pintas untuk kita melesat dengan cepat dapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa, kita tetap dengan jalan selalu berdoa kepada Allah dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tadi yang Abah ceritakan kepada kita, doakan kepada anak-anak kita, terutama kedua mempelai, itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun anak-anak kita menjadikan jadi anak soleh dan solehah, pernikahannya panjang sampai dibawa ke surga. Dan kita pun mudah-mudahan dalam pernikahan kita selalu dapatkan khairon kafiro. Itu bukan dalam kebaikan, tapi sifat yang jelek dari pasangan kita. Janji Allah, wa yaj'alallahu fihi khairon kafiro, maka harus kita buru, maka harus kita capaikan tentang apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bikin setan senang dalam pernikahan kita dengan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Kita mencari solusi lewat kanan, dipikirin sendiri saja nanti. Solusi lewat kanan, kiri, depan, belakang, kita salah dalam mencari solusi. Tapi solusi dalam masalah itu adalah dengan kita ke atas dan ke bawah, dengan berdoa dan sering sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha laqabirah illa 'alal khashi'in. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dari awal sampai akhir kedua guru orang sadaya hanya dan alhamdulillah tuntas dengan muidahnya. Kami selaku pengatur waktu, pembawa acara dari awal sampai, apabila ada kata-kata tingkah kami kurang sopan dan santun, saya minta maaf yang sebesarnya. Menginjak kepada acara seterusnya, yaitu acara doa yang insya Allah akan dipimpin Sayyidina Al-Kiram Karsana Abah. Oktos sekarang tepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin.
hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yu'afina wa ikatu mazidah. Allahumma ja'al jamana hadam jaman marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'asumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma alif lahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif lahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa alif lahuma kama alafta baina sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.